Pak Prabowo itu sampai datang 2 kali loh ketemu dengan Pak Jokowi ya, hari pertama dan hari kedua. Gitu. Sementara Pak Prabowo tidak datang ke Ibu Mega. Ya, Ya, kalau istilah saya itu antara Jokowi dengan Mega itu sebetulnya skornya 2-0 gitu ya. Mas Hasto bilang kalau mau ketemu Bu Mega, Pak Jokowi harus menemui anak-anak ranting PDI Perjuangan dulu tuh, Mas Kodari. Iya, persis. Itu saya kira di antara semua pernyataan-pernyataan Mas Hasto itu adalah pernyataan yang paling eksplisit untuk mengatakan bahwa Ibu Mega nggak mau ketemu dengan Pak Jokowi. Pernyataan itu kan bisa dimaknai dalam 2 kategori. Pertama, ya kamu mau ketemu dengan Ibu Mega nggak bisa, ketemunya dengan ranting aja gitu. Yang kedua, ya mungkin ini bahasanya agak keras, tapi saya kira saya nggak ketemu cara lain untuk merumuskannya. Itu kan upaya mendegradasi Pak Jokowi. Presiden yang sedang berkuasa diminta ketemu dengan pengurus partai pada ranting, ya, pada level yang paling bawah gitu, yaitu ranting. Gitu. Ibarat presiden ketemu dengan Camat. Iya. Jadi saya kira tidak ada cara lain untuk memastikan bahwa sebetulnya memang Ibu Mega atau Mas Hasto ini atau PD Perjuangan nggak mau ketemu dengan Pak Jokowi kecuali dengan melihat kalimat itu. Jadi itu sudah statement tadi sudah sama dengan penolakan keras ya? Sama dengan penolakan yang sangat-sangat keras kalau menurut saya. Bukan keras lagi tapi sangat-sangat keras. Oke. Ya. Kalau Dan tentunya ya kita nggak bisa, tentu Pak Jokowi kan nggak mungkin seperti kata Pak Masinton, kalau mau datang aja. iya, semalam kan Mas Hinton bilang begitu, Mas Kodari. Nggak bisa cuman mengatakan datang aja. Datang aja bawa anak, menantu, cucu. Betul, nggak mungkin itu. Ya kalaupun misalnya mau datang juga kalau nggak diterima kan masa mau tetap datang. Saya kira itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi lah ya. Kita sebagai istilahnya orang biasa aja kan kita telepon dulu, gua mau ke tempat lu boleh nggak gitu kan, ya sibuk nggak lu gitu. Ya, itu kita ngomong gitu, apalagi mau ketemu dengan 2 tokoh seperti itu pasti protokol akan jalan semua. Iya. Nah kalau Mega Prabowo, Mas Kodari, gimana tuh kemungkinannya? Kita sudah dengar katanya akan ketemu pasca putusan MK. Tapi kita juga dengar ada penghambat katanya. Noel, teman Mas Kodari kan mengatakan penghambatnya Mas Hasto. Bener gak tuh? Saya kira itu analisanya berangkat dari satu hal dulu yang penting, bahwa cara kita melihat Pak Prabowo itu nggak bisa dengan kacamata sebelum Pilpres 2024 ini dimulai ya. Memang saat kita syuting ini belum keluar keputusan MK, tapi dengan asumsi bahwa MK menolak permohonan 0103 dan akhirnya Prabowo menjadi presiden begitu. Maka kita bisa katakan bahwa sesungguhnya ya yang harus datang kepada Pak Prabowo itu adalah pihak yang mau menjadi bagian dari pemerintahan. Dan kalau tidak datang ya berarti menjadi bagian di luar pemerintahan. Maksud Mas Kodari harusnya Bu Mega yang datang ke Pak Prabowo. Saya kira begitu. Seperti itu. Saya kira begitu. Karena ya balik lagi, sekarang presiden elek itu adalah Pak Prabowo, yang akan dilantik nanti pada bulan Oktober adalah Pak Prabowo gitu. Walaupun PDI Perjuangan partai besar tetapi kan 18% kan. Dan Pak Prabowo punya pilihan untuk membentuk kabinet dengan atau tanpa PDI Perjuangan. Dengan atau tanpa PDI Perjuangan. Kalau misalnya PKS masuk di pemerintahan Pak Prabowo itu sudah 82% mungkin, karena seingat saya PDI Perjuangan tuh kursinya 18%. Ya kalaupun misalnya katakanlah PKS nggak masuk, itu kan masih sekitar 70-an% juga, 70% lebih. Kabinetnya Pak Prabowo itu akan punya kaki di parlemen gitu. Itu sesuatu angka yang sangat cukup untuk pemerintahan bisa berjalan. Jadi ya perspektifnya sebetulnya 2 ya. Pertama bahwa Pak Prabowo itu sudah jadi presiden elek dan dia tidak harus ada PDI Perjuangan untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif. Yang kedua tentu saja menurut saya pada hari ini ya hubungan pertemanan yang real itu adanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya hubungan bestie itu ya gitu ya. Ada antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tidak enak dengan bestinya, makanya Pak Prabowo belum juga ketemu Bu Mega? Ya tentu jawabannya mungkin karena sengketa MK-nya belum selesai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira
Pak Prabowo orang yang sangat memahami bahasa unggah-ungguh begitu ya. Kita lihat bahwa Pak Prabowo orang yang sangat bisa menempatkan diri dalam situasi politik dan dalam situasi seremoni. Jadi saya melihat Pak Prabowo ya sebetulnya punya pertimbangan-pertimbangan yang agak dalam mengenai hal-hal yang sifatnya personal. Contohnya? Gitu. Ya bahwa misalnya Pak Jokowi menarik dan mengajak Pak Prabowo gabung dalam pemerintahan, lalu Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan Pak Prabowo diberikan tempat yang sangat terhormat, yang merupakan core kompetensi beliau, saya kira Pak Prabowo merasa sangat diapresiasi. Lalu bahwasanya Pak Prabowo lalu ya misalnya diberikan jenderal kehormatan bintang 4, sesuatu yang saya yakin merupakan suatu cita-cita yang dalam ya pada diri Pak Prabowo yang mungkin dia pikir sudah nggak akan bisa dia capai tapi ternyata kemudian dia capai. Menurut saya itu memberikan pesan dan kesan yang sangat dalam bagi Pak Prabowo. Lalu kemudian Mas Gibran jadi wakilnya Pak Jokowi, wakilnya Pak Prabowo. Yang gitu. dianggap sebagai kunci kemenangan. Yang dianggap sebagai kunci kemenangan. Itu adalah relasi-relasi yang nyata ya 5 tahun terakhir ini dan belakangan semakin nyata. Gitu. Jadi apakah maksudnya Pak Prabowo itu banyak hutang budi dengan Pak Jokowi? Bisa pakai bahasa seperti itu ya, walaupun tentu kalau kita bicara beliau berdua mungkin bahasanya bukan seperti itu. Ya bahasanya kan ini ya ini kan pertemanan, persahabatan begitu. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu intens. Gitu. Sementara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu seingat saya mungkin sudah setahun lebih, setahun setengah barangkali. Belum ketemu. Ya tidak ketemu gitu loh. Jadi, dan ya kalau kita bicara peristiwa terakhir ya sebagai suatu indikator dalam acara Idul Fitri kali ini, Pak Prabowo itu sampai datang 2 kali loh. Ketemu dengan Pak Jokowi ya, hari pertama dan hari kedua. Gitu. Sementara Pak Prabowo tidak datang ke Ibu Mega. Ya, kalau istilah saya itu antara Jokowi dengan Mega itu sebetulnya skornya 2-0 gitu ya. Kalau bicara Pak Prabowo ya, kalau kita bicara Pak Prabowo. Maksudnya gitu. hati Pak Prabowo lebih ke Pak Jokowi. Saya kira begitu. Per hari ini seperti itu gambarannya. Menurut Mas Kodari, Pak Prabowo butuh persetujuan. Bukan lagi pertimbangan ya, butuh persetujuan Pak Jokowi nggak untuk bertemu dengan Bu Mega? Menurut saya kalau bicara Pak Prabowo dia nggak ke sana. Dia orang yang bisa membaca situasi dan kondisi dan tahu kesimpulan atau langkah-langkah apa yang harus diambil. Gitu. Jadi tidak butuh persetujuan Pak Jokowi? Menurut saya fakta bahwa Pak Prabowo nggak ditemui oleh Ibu Mega, dan saya yakin Pak Prabowo juga sebetulnya minta waktu dan beberapa kesempatan saya kira ada tuh pesan-pesan di publik juga bahwa Pak Prabowo mau ketemu Ibu Megawati dan tidak kunjung diterima oleh Ibu Mega. Sebetulnya buat Pak Prabowo itu merupakan suatu sinyal dan pesan tersendiri gitu loh. Tidak kunjung diterima kan, tersendiri. Tapi kita sudah dengar tunggu putusan MK. Jadi kemungkinan bakal terjadi. Jadi pertanyaan saya, butuh persetujuan Pak Jokowi gak sih untuk Pak Prabowo ketemu Bu Mega? Kan bestie nih. Kalau bestinya bilang tidak kan nggak enak juga kan Mas Kodari? Pak Prabowo akan mengambil kesimpulan sendiri. Dia nggak akan bertanya kepada Pak Jokowi. Dia tidak akan menempatkan Pak Jokowi pada posisi yang sulit istilahnya untuk mengatakan tidak atau iya gitu. Jadi ya sebetulnya Pak Prabowo bisa mengambil kesimpulan sendiri tanpa harus bicara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi saya yakin sih kalau ditanya boleh nggak ketemu dengan Bu Mega, pasti bilang oh silakan Pak gitu. Jadi ini komunikasi tingkat tinggi ya, komunikasi tingkat tinggi yang sebetulnya balik lagi itu nggak mungkin ditanya oleh Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo akan mengambil kesimpulannya sendiri. Harus membaca gestur-gestur Pak Jokowi. Ya, baca gestur Pak Jokowi dan kembali kepada sistem nilai Pak Prabowo sendiri sebetulnya. Pak Prabowo itu kan orang yang sangat halus ya untuk bicara tentang tepat tidak tepat itu. Bagaimana misalnya Pak Prabowo dikenal sebagai orang yang tidak mau berjalan di karpet merah karena merasa itu bukan adalah porsinya dia gitu. Menurut saya itu satu indikator bahwa Pak Prabowo itu nggak harus dikasih tahu untuk mengambil langkah-langkah yang dirasakan tepat atau tidak tepat. Itu yang saya bilang dengan Pak Jokowi intens sekali, Lebaran datang 2 kali, dengan Ibu Mega sudah lama nggak ketemu, Lebaran juga nggak ketemu.
Dan menurut saya penting sekali kalau kita untuk membaca bagaimana suasana hati Pak Prabowo ya dengan melihat ya selama setahun setengah itu nggak ketemu artinya ya balik lagi kembali ke soal hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi kan gitu. Itu sebetulnya kan ada pertukaran pesan dan pertukaran perasaan.